3 ini tadi penting, apalagi zaman sudah digital sekarang ini tadi. Banyak desa terpencil, banyak sekolahan pinggiran justru terkenal karena peran dari dunia internet, dunia yang sama sekali sangat luar biasa, tidak ada batas cut dan sebagainya tadi. Kita bisa tahu kondisi yang ada di Licin, di Pulau Merah, kemudian di Teluk Ijo dan sebagainya lewat media sosial tadi. Nah, TIK ini memegang juga peranan penting. Nah, sisi lain ini tadi mungkin banyak mindset itu tadi masih belum penting, masih belum perlu. Itu tadi, toh dengan yang sudah ada aja sudah bisa jalan. Ngapain kita upgrade terlalu tinggi itu tadi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena antara guru yang satu dengan yang lain tidak mempunyai bakat yang dimiliki yang ada hubungannya dengan TIK tersebut. Dan yang terakhir itu soal yang nomor 3, mengapa guru masih belum optimal dalam menggunakan TIK dalam pembelajaran, yaitu berbasis komputer ya Bu Dia ya. Nah ini ya, betul Bu Dia? Betul. Ya, berbasis komputer ini yang pertama kita kembali juga dari mindset atau pola pikir dari pendidik tersebut Jadi kalau kita memiliki mindset adanya perubahan paradigma yang harus berinovatif, harus berpihak kepada murid, pembelajaran yang membuat nyaman untuk murid di kelas, menyenangkan, penuh makna, bermakna, kembali kepada pemikiran pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita dalam pembelajaran ini mengikuti pada zamannya ataupun pada kodratnya. Nah, saat ini pada zaman pada zaman abad 21, nah ini kita harus menyesuaikan pada murid-murid kita, yang mana murid-murid kita sudah tertarik dengan adanya IT. Nah, itu yang pertama mindset ya Bu Dia itu. Jadi keterbatasan itu karena mindsetnya masih belum berubah. Dan yang kedua yaitu keterbatasan kemampuan Bu Dia, keterbatasan kemampuan tentang hal tersebut, hal pembelajaran yang berbasis dengan komputer. Karena kembali kepada mindset, pola pikir jadi enggan untuk belajar. Padahal pembelajaran itu sepanjang hayat, walaupun sudah menjadi senior maupun apa, bahkan kita kan juga tidak malu untuk bertanya kepada tenaga pendidik yang masih baru-baru, bahkan itu sudah master-master dalam hal komputer itu Bu Dia. Dan kemudian selanjutnya juga mungkin dari faktor keterbatasan fasilitas komputer yang berbasis komputer, sehingga muncullah dalam pikiran kita sebagai pendidik dalam internal sekolah tersebut untuk malas karena keterbatasan gitu. Harus ini enggan seperti itu. Jadi saya ulangi, kenapa masih belum optimal. Yang pertama yaitu mindset, yang kedua keterbatasan kemampuan dalam berbasis komputer, kemudian yang terakhir yaitu keterbatasan fasilitas komputer yang ada di sekolah tersebut. Begitu Bu Dia. Terima kasih Bu Yeni. Memanfaatkan TIK dalam pembelajaran itu bisa kembali lagi pada diri kita sendiri juga ya. Ada beberapa guru itu memang merasa kesulitan untuk mengikuti yang zaman sekarang 5.0 yang semuanya sudah serba digital. Nah, mungkin kita bisa lakukan dengan cara istilahnya adalah tutor sebaya dengan beberapa guru dalam satu rombel mata
satu rombel mata pelajaran atau satu rombel dalam kelas. Nah, di situ kan pasti akan ada diskusi-diskusi kecil kepada antar teman sejawat itu terkait tentang TIK. Jadi kalau misalkan ada pembelajaran yang mengkhususkan untuk TIK, teman-teman bisa saling share bagaimana caranya membuat TIK itu yang menarik, yang pastinya yang paling mudah kalau kita buat kan seperti semacam PPT, PowerPoint. Tapi kalau yang udah zaman sekarang, teman-teman pasti sudah mengenal yang namanya Canva. Kita bisa buat dari Canva atau pembelajaran video. Nah, kembali lagi semuanya, selain pembiasaan dari lingkungan kerja, dari teman, juga pada diri kita sendiri sebagai guru untuk terus belajar dan mau mencoba untuk yang lebih inovatif pembelajarannya dengan cara menggunakan, memanfaatkan TIK tersebut. Selain itu juga mungkin fasilitasnya juga sih, Budia. Jadi kalau misalkan beberapa sekolah itu memang sudah menyediakan fasilitas TIK seperti LCD, kemudian laptop, itu lebih gampang lagi. Tapi kalau misalkan memang di sekolah itu belum ada fasilitas, apa namanya, minim fasilitas, mungkin itu juga bisa menjadi PR bersama, secara bergantian memakainya. Kemudian yang pasti semangat antar teman sejawat itu sangat penting, sehingga atmosfernya untuk meningkatkan inovasi, memanfaatkan TIK, itu juga akan terbentuk dari situ. Itu Budia. Terima kasih banyak atas jawabannya, Bu Dita. Terima kasih juga atas waktunya, mengganggu waktu liburnya, dan juga kesediaannya untuk diwawancarai. Sama-sama Budia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.